Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kembali lagi bersama saya Syaibuddin dan Jidana 25 masih di Soda TV and Ngona Pisah. Oke, gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Gimana sebaliknya? Alhamdulillah baik, dan saya hari ini sangat bahagia sekali Kenapa? karena Soda TV ini akan didatangi bintang-bintang tamu. Oh, bintang tamu. Betul. Berapa orang? Kalau nggak salah nih saya 4 orang. 4 orang. 4 orang. Satu wanita, Satu wanita dan tiga cowok. laki-laki. Cowok. Ya. Pasti penasaran kan kalian? Siapakah dia bintang tamu yang pertama ini? Langsung saja kita panggilkan bintang tamu yang pertama. Ada Kang Yadi. Ya, Kang Yadi. Kang mau di sini apa di sini? Oh ya, di sini aja. Kang Yadi, gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah ya. Gini Kang Yadi, boleh perkenalan dulu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Kang yang sudah memberikan saya ruang dan waktu. Perkenalkan, nama saya Sandi Mulyadi. Saya asli lahir di Bandung. Oh, di Bandung. Tahun 2017 saya hijrah untuk memutuskan hidup di desa. Mantap. Itu udah berapa tahun hidup di desa? Dari tahun 2017. 2017 sekarang 2021 berapa tuh Kang? Berapa tahun? Ayo, Oh, ini berapa tahun? matematika pinter nggak? 17. Iya, 17. Ayo, berarti 5 tahun. 4 tahun. Berapa tuh? 4 tahun. Sekitaran. kurang lebih pemirsa. Iya. Jadi Kang Yadi ini awalnya kelahiran di Bandung, terus dia memutuskan untuk hijrah Hidup di desa. berkehidupan di desa, dan udah 4 tahun ya sekarang. Oh, kenapa nih pengen di desa? Betul. Yang pertama sih yang jadi alasan kuat itu kan memang istri asli orang Cianjur ya. Oh, istrinya orang sini. Jadi ada istilah kata orang Cianjur itu kalau dapat perempuan orang Cianjur itu nanti kena tulah itu. Jadi nanti si suaminya akan kebawa ke Cianjur. Luar biasa. Jadi walaupun kata-kata kayak gitu ternyata jadi doa gitu. Oh, iya. Nah selama saya tinggal di Cianjur, ternyata saya mulai nyaman dengan Cianjur ini, sehingga tidak ada alasan saya untuk tidak mencintai Cianjur sih sebenarnya. Karena memang sudah Tepuk tangan buat sudah merasakan nyamannya di Cianjur. Nah, aktivitas sehari-hari sih di Cianjur ya, di Cianjur saya mengerjakan 4 kegiatan di 4 kegiatan? Cianjur itu. Wow. apa saja tuh? Saya bergerak di literasi. Jadi senang buka taman bacaan. Taman bacaan ini saya sudah dirikan sekitar hampir 11 tahun. Itu di mana tuh Kang tempatnya? Ada di Pengalengan 1, ada di Bandung 4, Oh. dan di Cianjur ada 5. Jadi taman bacaan ini namanya Saung Baca, saya sudah dirikan 10 taman bacaan. Gerakan literasi ini terkait dengan meningkatkan minat baca, yaitu karena memang bentuk saya bersyukur bahwa saya juga sekolah kan tidak sampai tinggi juga ya, orang-orang bisa belajar sekolah dari SMA sampai perguruan tinggi. Nah, dengan minat membaca itu, dengan apa yang saya rasakan, buku banyak mengajarkan hal yang membuat saya tidak tahu menjadi tahu, dari hal yang tidak bisa menjadi bisa. Iya, karena ada pepatah kan, kalau suka baca itu jendela dunia. Betul. Jendela dunia. Betul. Nah, itu dirasakan oleh saya sendiri, itu memang betul banyak manfaatnya. Nah, itu yang pertama, di gerakan literasi. Yang kedua, saya juga bergerak terkait dengan isu-isu lingkungan ya. Ya, Isu-isu lingkungan, khususnya di persampahan. Persampahan. Bagaimana nih menurut Kang Yadi di Cianjur khususnya gimana nih? Betul. Nah, sebenarnya kan ketika kita berbicara tentang potret Kabupaten Cianjur, ini sebenarnya bisa mewakili bagaimana potret persampahan di Indonesia secara umum.
karena tidak hanya Kabupaten Cianjur saja melihat kondisi dan fenomena bagaimana sampah-sampah di seluruh kota kabupaten di Indonesia itu masih carut marut ya. Carut marut. Tapi Banyak berantakan yang kayak gitu ya. karena saya konsennya sekarang memang di Kabupaten Cianjur, di 7 tahun terakhir ini saya bergerak di isu lingkungan di Kabupaten Cianjur, memang banyak PR sih sebenarnya. Misalnya katakanlah kita berbicara Indonesia ya, bahwa Indonesia saat ini menempati posisi sebagai negara kedua penyuplai sampah terbesar di dunia. Wah, Laut ya, sampah plastik ke laut. Bahaya tuh. itu bukan suatu kebanggaan kan? Itu kan sebenarnya jadi renungan. Iya, Jadi renungan. Apalagi yang terkena dampaknya seperti banjir, gendangan air gitu kan. Dan bahaya-bahaya sampah itu kan kompleks ya sebenarnya. Kalau orang sampah ingatnya banjir, tapi lebih dari itu sebenarnya dampak-dampak bahaya dari sampah itu, dari mulai meninggalkan jejak emisi karbon yang bisa mengganggu rumah kaca, terus bagaimana unsur-unsur hara tanah rusak oleh limbah itu sendiri, terus merusak semua ekosistem sih sebenarnya, bukan hanya ruang lingkup alam saja, tapi tatanan sosial juga menjadi carut marut. Iya. Mungkin kita lihat di jalannya dengan spanduk yang buang sampah di sini, didoain supaya mati. Banyak kan gitu kan? Itu siapa yang bikin tuh? Nah itu kan itu sebenarnya tuh bagaimana permasalahan sampah yang tidak selesai-selesai Iya. memberikan dampak tatanan sosial menjadi kacau juga. Iya, Orang kan benar. geram ya. Nah di Cianjur akhirnya saya di tahun 2017 itu mendirikan sebuah gerakan komunitas lingkungan bernama Zero Waste Cianjur. Zero waste Apa tuh Cianjur. artinya? Apa tuh artinya? Betul. Mang, abot bahasa Inggrisnya. Saya juga Bahasa Inggris. saya juga sama. Saya juga sama. Nah, ini kan sebenarnya PR sih buat saya. Sebenarnya kan saya senang dengan hal-hal yang mendekati dengan nilai-nilai kearifan lokal sebenarnya. Jadi ada pendekatan kulturisasinya juga. Nah, hal ini yang memang saya lakukan di wadah komunitas ini. Tetapi ketika sebuah penamaan, ya walaupun lokali tapi tim global ya. Jadi penamaan ini tuh gaungnya itu bukan hanya di Kabupaten Cianjur, tapi ada unsur-unsur tentang gerakan ajakan untuk peduli dengan lingkungan dengan bahasa yang zero waste ini. Iya. Nah, zero waste itu apa sih Bang sebenarnya? Zero itu kan nol ya. Nol. Waste itu adalah sampah. Jadi sebuah unsur-unsur nilai unsur-unsur nilai gaya hidup untuk mengajak kepada seluruh masyarakat secara luas untuk yuk kita gaya hidup minim sampah. Itu ngomong-ngomong komunitasnya itu dari orang-orangnya Cianjur aja atau gimana? Nah, karena penamaannya komunitas Zero Waste Cianjur, memang kita dikhususkan memang untuk orang Cianjur, dan yang perlu digarisbawahi bahwa komunitas ini hanya dihuni untuk anak-anak generasi milenial. Jadi Biar terbiasa ya. bocil nggak boleh gabung, Oh, terus nenek-nenek, Bocil FF. bocil itu sebenarnya itu bocah cinta lingkungan sebenarnya. Bocah cinta Betul. lingkungan. Saya baru tahu Betul. sekarang. Itu teman saya yang di Bandung itu dia bikin gerakan-gerakan akronim yang menarik sebenarnya. Iya. Jadi bocil itu ternyata bukan orang anak-anak. Jadi bisa dipositifkan gitu kan? Menarik. Iya. Cinta lingkungan. Betul. Nah di gerakan komunitas Zero Waste Cianjur ini tentunya kita ada ada pendekatan komunikasi yang disesuaikan dengan kapasitas masyarakat saat ini. Wah, terus Amang Yadi ini pernah kemana aja nih? Kemana? Selama menjadi selama ikut komunitas gitu. Nah karena saya juga diamanahkan sebagai Dewan Relawan Nasional di Jambore Indonesia Bersih Bebas Sampah. Relawan gitu. Betul ya. Jadi saya tuh diamanahkan pegang 3 provinsi ya untuk mengkoordinir para penggerak-penggerak lingkungan di Indonesia, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Sampai semua. Karena di kegiatan isu lingkungan terkait dengan masalah persampahan di Indonesia, kita ada yang namanya Jambore Indonesia Bersih Bebas Sampah. Nah, gerakan ini di mana para penggerak lingkungan di Indonesia kita berkumpul di program Jambore ini. Jadi Jambore pertama diadakan itu di Solo, terus yang kedua di Aceh, ketiga di Bali, yang ketiga di Kabupaten Malang, Jawa Timur, yang keempat di Bali. Masa pandemi kita di virtual. Nah,
Nah, gerakannya begitu kalau secara nasional ya, tapi di masing-masing penggerak lingkungan di setiap wilayahnya kita bergerak sesuai dengan kewilayahan. Terus kan menyinggung tadi literasi kan ya, itu katanya di rumah juga ada kan? Ada. Taman bacaan. Salah satunya. Betul. Itu betul. Betul. Jadi di rumah saya memang. Jadi anak-anak diarahkan. Betul. Jadi pendekatan melalui literasi ini bagaimana saya juga mendekatkan kepada anak-anak terkait dengan isu lingkungan juga dengan media-media literasi dengan taman bacaannya. Mang Yadi ini apa sih motivasi pertama jadi seperti ini gitu? Apakah hobi atau cita-cita enggak? Gimana? Dari kecil apa gimana? Sebenarnya sih sebelumnya muncul prinsip hidup saya bahwa tips untuk menjadi orang sukses itu kan sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang sekitar sebetulnya. Iya. Betul Bang. Jadi dari situlah akhirnya kumpulan-kumpulan apa yang saya lakukan dalam kegiatan sosial ini, bahwa hidup itu harus banyak bermanfaat sih untuk orang sekitar. Nah akhirnya mulai menjadi sesuatu hal yang bukan euforia atau ramenya sekarang apa, tapi kegiatan-kegiatan sosial yang saya lakukan itu menjadi bagian dari apa ya, kayak hobi ya, passion, dan menjadi kebutuhan gitu. Dalam menentukan kegiatan kebaikan di masyarakat itu nyari awak. Mantap, ini memang harus ditiru nih. Patut dicontoh, harus ditiru. Buat kalian harus ditiru ya. Harapan Mang Yadi nih. Betul, buat kedepannya. diri sendiri, juga buat subscriber gimana nih? Apalagi milenial. Betul. Yes. Kalau terkait dengan isu lingkungan kan sebenarnya harapan saya bagaimana generasi ke depan itu adalah generasi yang memang peduli dengan lingkungan terkait dengan masalah persampahan. Karena memang lihat kondisi saat ini masyarakat kita ini secara umum begitu masih sangat rendahnya minatnya akan terkait dengan literasi lingkungan. Sehingga edukasi ini yang saya lakukan di gerakan-gerakan yang tadi, yang pertama saya di literasi, kedua di lingkungan, yang ketiga di gerakan pertanian organik berbasis keluarga, rumah tangga, membangun ketahanan pangan. Terus yang keempat adalah membangun entrepreneur, kewirausahaan di anak-anak muda generasi milenial saat ini. Nah, keempat ini saya coba untuk diintegrasikan menjadi satu paket lah yang memang itu juga udah jadi bagian dari, itu adalah saya. Itu dijadwal nggak tiap hari apa tuh? Soalnya kan setiap saya lihat nih Kang Yadi nih ada terus. Saya dengar ini dari lingkungan hidup, tapi saya dengar dan saya lihat sendiri nih suka ada gitu, suka saya lihat ini gimana cara kinerjanya gitu. Saya nggak tahu ini dijadwal apa gimana tuh? Aslinya sih selama ini saya lakukan sih ngalir sih ya. Ngalir karena memang kegiatan saya ini adalah kegiatan yang memang berawal dari sesuatu hal yang saya sukai, saya kerjakan, jadi ya ringan langkai sih buat saya, jadi tidak ada beban atau. Jadi menunggu panggilan aja ya. Ngisi materi nih di mana gitu kan? Ya itu mungkin salah satu kegiatan saya mungkin ketika teman-teman di Kabupaten Cianjur sudah mulai sedikit mengenal kegiatan aktivitas saya sehari-hari ketika menjadi bergerak di isu lingkungan. Jadi ada beberapa teman, instansi, komunitas yang mereka juga tertarik dengan konsep edukasi lingkungan. Jadi saya mengisi kegiatan-kegiatan itu juga memang disesuaikan dengan segmennya, karena berbicara tentang isu lingkungan juga kita harus belajar tentang ilmu komunikasi, pendekatan edukasi pada mereka. Makanya di Zero Waste ini ada Zero Waste for Kids, ada Zero Waste for Moms, yang buat bocil tadi itu, ada Zero Waste for Millennial, ada Muslim Zero Waste Lifestyle, ada Zero Waste for Government. Jadi bagaimana saya mendekati edukasi kepada anak-anak, ya konsepnya ya bagaimana anak-anak itu memahami tentang isu lingkungan dengan konsep yang anak itu learning by doing, belajar sambil main menyenangkan. Iya. Dengan anak-anak itu suka sambil menyenangkan gitu. Ini luar biasa sekali. Oke, jangan kemana-mana, masih di tetap Sodap TPN Nuana Pisang.